Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi absen, presensi, atau daftar kehadiran di classroom kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai himpunan bagian dan himpunan kuasa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kesamaan dari dua himpunan. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran kali ini dan sebelum kalian menyimak pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian dan menyiapkan diri kalian untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, jadi kita akan langsung masuk pada materi yaitu kesamaan dua himpunan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kesamaan dua himpunan, terlebih dahulu kita akan perhatikan tabel di bawah ini. Yang mana di sini sudah tersedia yaitu himpunan A dan himpunan B. Dan kita diminta untuk menentukan apakah himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama atau tidak. Nah, yang pertama, anggota dari himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Dan anggota dari himpunan B itu ada 1, 2, dan 3. Maka himpunan A dan himpunan B itu dapat dikatakan sama. Yang kedua, yang mana anggota dari himpunan A itu ada 3, 2, dan 1. Dan anggota dari himpunan B itu ada 1, 2, dan 3. Maka himpunan A dan himpunan B juga dapat dikatakan sama. Nah, yang ketiga, yang mana anggota dari himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota dari himpunan B itu ada 1, 2, dan 3. Salah satu anggota di himpunan A ada yang tidak ada di himpunan B. Nah, maka dari itu himpunan A dan himpunan B itu dikatakan tidak sama. Nah, yang keempat, yang mana anggota dari himpunan A itu ada P, Q, dan R. Dan anggota dari himpunan B itu ada P, R, S, dan Q. Nah, ada salah satu anggota dari himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Maka dari itu, himpunan A dan himpunan B itu dikatakan tidak sama. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh soal. Diketahui himpunan A itu beranggotakan H, A, R, U, dan M. Dan himpunan B itu beranggotakan M, U, R, A, dan H. Nah, di mana di sini yang pertama kita diminta untuk menyelidiki apakah A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, dan yang B diminta untuk menyelidiki apakah himpunan B itu merupakan himpunan bagian dari A. Untuk yang C, perhatikan anggota himpunan A dan B, kesimpulan apa yang dapat kamu temukan. Dan yang D, apakah A ekuivalen dengan B. Nah, di sini kita lihat yang mana H itu merupakan anggota dari himpunan A dan H juga merupakan anggota dari himpunan B. A anggota dari himpunan A dan A anggota dari himpunan B. R anggota dari himpunan A dan R anggota himpunan dari B. U anggota dari himpunan A dan U juga anggota dari himpunan B. M anggota dari himpunan A dan M juga anggota dari himpunan B. Nah, oleh karena anggota dari himpunan A itu juga merupakan anggota dari himpunan B, maka A dapat dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B atau A subset B. Nah, lalu yang B, kita akan menyelidiki apakah B itu merupakan himpunan bagian dari A. Nah, di sini bisa kita lihat yang mana M itu merupakan anggota dari himpunan B dan M juga merupakan anggota dari himpunan A. U merupakan anggota dari himpunan B dan M juga merupakan anggota dari himpunan A. Begitu juga dengan R, A, dan H. Nah, oleh karena anggota dari himpunan B itu juga merupakan anggota dari himpunan A, maka dari itu himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A atau B subset A. Nah, selanjutnya, kesimpulan apa yang dapat kita temukan saat kita melihat anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B? Nah, karena A itu merupakan himpunan bagian dari himpunan B dan B juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A atau A subset
subset B dan B subset A, maka A itu sama dengan B. Dan nilai kardinalitas dari himpunan A dan nilai kardinalitas dari himpunan B itu sama, maka dari itu A dan B dapat dikatakan himpunan yang ekuivalen. Nah, jadi kesimpulan dapat kita ambil itu adalah dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A, atau dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, lalu jika nilai kardinalitas himpunan A dan nilai kardinalitas himpunan B itu sama, atau jumlah anggota dari himpunan A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B, maka himpunan A itu ekuivalen dengan himpunan B. Selanjutnya, apakah himpunan A itu ekuivalen dengan himpunan B? Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi, yang mana nilai kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan nilai kardinalitas himpunan B. Untuk lebih jelas, kita hitung sama-sama. Nah, mungkin ada yang lupa apa itu kardinalitas. Kardinalitas itu adalah jumlah daripada anggota dari himpunan A dan jumlah anggota dari himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita hitung sama-sama anggota dari himpunan A dan himpunan B. Untuk himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan kardinalitas dari himpunan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oleh karena himpunan A subset dengan himpunan B dan himpunan B subset dari himpunan A, maka dari itu dapat kita nyatakan himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Sudah. Nah, yang terakhir kita lihat kembali. Di sini ada himpunan A dan himpunan B, yang mana dapat kita lihat anggota dari himpunan A itu ada 2 dan anggota dari himpunan B itu ada 1. Nah, dari sini dapat kita nyatakan bahwa A itu tidak sama dengan himpunan B. Nah, lalu yang B, yang mana di sini terdapat himpunan X dan himpunan Y. Nah, kita lihat apakah himpunan X itu sama dengan himpunan Y. Kita lihat dari anggotanya, di mana anggota dari himpunan X itu ada M, N, O, P, dan anggota dari himpunan Y itu ada M, O, P, dan N. Nah, jadi kesimpulan dari materi kesamaan dua himpunan pada kali ini, yang mana dua himpunan A dan B itu dapat dikatakan sama jika untuk setiap X anggota himpunan A, maka X juga anggota himpunan B, dan sebaliknya. Dengan kata lain, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, atau A dan B itu saling subset. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk dibaca kembali dan dipelajari kembali, serta dicatat materi yang Ibu sampaikan tadi. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dan tetap semangat untuk kalian semua belajar di rumah. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar, dan Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.